السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأكرمه وجعله خليفة في الأرض، والله فعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، افتتاحا لهذا اللقاء المبارك نتلو قوله تبارك وتعالى في سورة السجدة: استمعوا أيها الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. Ibadallah, kajian kita pada pagi ini melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang alamat kubra, tanda-tanda besar hari kiamat, di mana kita sudah membicarakan tentang Al-Masihud Dajjal. Supaya jangan mutalabbis, bercampur baur pemahaman kita dengan keraguan tentang makna Al-Masih itu, maka pada pagi ini kita akan berbicara tentang Al-Masih Isa bin Maryam. Walaupun kalau kita merujuk kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi serta Al-Imam Abu Daud dari Hudzaifah ibn al-Yaman, kemunculan Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam, di dalam urutan hadis itu tidaklah berdampingan dengan Dajjal di dalam urutan hadis, karena hadis mengatakan lan taquma hatta tarau fiha hatta tarau qablaha 10 ayat. Tidak akan terjadi sama sekali kiamat sebelum kamu sekalian melihat 10 tanda-tandanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis itu, urutannya adalah ad-dukhan, ad-dajjal, ad-dabba, tulu'us syams, terbit matahari min maghribiha, dari barat, kemudian wa nuzulu Isa, berarti turunnya Isa kalau dalam urutan hadis itu adalah urutan yang kelima. Tapi kita sudah jelaskan bahwa kata sambung waw yang ada pada hadis itu, yang kita artikan dalam bahasa kita dengan kata dan,
tidak menunjukkan tertib kejadian. Hanya Nabi sekedar membilangkan 10 itu, menyebutkan yang 10. Karena dukhan misalnya itu bukan di awal kehadirannya. Dan begitu juga khusuf dan yang lainnya bisa jadi lebih dahulu dibandingkan dengan dukhan. Jadi ada kemungkinan dari 10 yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis itu dahulu kemudiannya. Nah, karena itu ulama mengatakan bahwa waw atau kata sambung waw, wa yang kita artikan dan itu la yufidu tertib, tidak memfaedahkan urutan. Nah, karena itu kenapa kita kaji sekarang Al-Masih Isa bin Maryam? Ada 2 alasan. Yang pertama, untuk mempertegas perbedaan di dalam fikiran dan keyakinan kita bahwa ada 2 Al-Masih. Ada Al-Masihud Dajjal, ada Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masihud Dajjal dinamakan Al-Masih. Kata masaha yamsahu maknanya menghapus. Kenapa dia disebut Al-Masih? Karena dihapus salah satu matanya, di mana matanya tertutup oleh kulit yang tebal sehingga dia seperti bermata satu, yang satu lagi juling. Itu makanya dinamakan dia Al-Masih Ad-Dajjal. Itu adalah kadzab, pendusta besar. Sedangkan Al-Masih Isa bin Maryam, kenapa disebut Al-Masih? Karena bihi yamsahullah, dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus yang batil. Jadi tugas Nabi Isa alaihissalam turun kelak adalah menghapus kebatilan. Nah, karena itu dia disebut juga dengan Al-Masih. Kemudian alasan kedua, kenapa kita bicarakan tentang Al-Masih Isa bin Maryam setelah Al-Masihud Dajjal? Karena di dalam hadis ditegaskan bahwa yang akan membunuh Dajjal itu kelak adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu makanya kita bicarakan tentang Al-Masih Isa bin Maryam dalam urutan yang kedua pembicaraan kita. Nah, namun sebelum kita membahas tentang turunnya Isa bin Maryam, ada beberapa poin penting yang harus menjadi landasan keyakinan kita lebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman, setidaknya ada 4 pembahasan pokok yang harus kita dudukkan pemahamannya dan kita yakini kebenarannya. Apa itu? Yang pertama, Al-Masih Isa bin Maryam adalah nabiyyun minal anbiya. Isa bin Maryam itu adalah nabi dari para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh umat Nasrani. Jadi itu yang harus kita tetapkan dahulu. Siapa saja yang berkeyakinan Isa bin Maryam itu adalah Tuhan,
Dan siapa saja yang membenarkan keyakinan seperti itu, walaupun dia muslim, mengaku muslim, orang itu hukumnya adalah kafir. Terlepaslah ada ormas yang tidak setuju dengan kata ini. Tapi kita akan katakan bahwa siapa saja yang berkeyakinan Isa bin Maryam itu Tuhan, dan siapa saja yang membenarkan, walaupun dia mengaku muslim. Nah, mungkin ada yang mengatakan, oh iya, mungkin dia Tuhan juga, adalah unsur ketuhanan. Terserahlah apapun, kalau ada orang yang berkeyakinan Isa bin Maryam itu Tuhan, berarti dia nisbahkan sesuatu yang hanya hak Allah saja kepada Isa, dengan memohon pertolongan kepadanya. Kan begitu yang dilakukan orang. Tuhan yang di surga, Tuhan yang di sini, berbagai macam meminta kepadanya. Sedangkan dalam keyakinan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi siapa saja yang berkeyakinan Isa bin Maryam itu adalah Tuhan, dan siapa saja yang membenarkan keyakinan itu, maka orang tersebut adalah kafir berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhati-hati mengikuti propaganda orang hari ini yang memang sengaja memerusak akidah Islamiyah, yang mengatakan agama ini sama saya. Tidak sama. Kalau perkara menyuruh orang berbuat baik, ingat, persoalan beragama bukan masalah sikap lahiriah. Bahkan yang menjadi dasar beragama itu adalah keyakinan, yang menjadi i'tiqad, yang menjadi akidah. Itu yang menjadi pondasi dasar. Seseorang berbuat baik atas nama Allah karena keyakinannya dengan Allah, mengharapkan imbalan dari Allah, berbeda dengan seseorang berbuat kebaikan yang sama tapi dengan kekufuran. Itulah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pernyataan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas radhiyallahu an ketika sebelum masuk Islam kan merasa telah berbuat baik pula dengan berbagai pelayanan yang dia lakukan semasa jahiliyah terhadap para tamu-tamu yang datang ke Makkah untuk berkunjung ke Ka'bah. Sehingga dikisahkan ketika perang Badar, Abbas itu belum masuk Islam lagi. Ada yang mengatakan sudah masuk Islam tapi dia sembunyikan keislamannya. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas Abbas pada waktu perang Badar berada di dalam kelompok pasukan kaum musyrikin. Nah, karena dia sebenarnya tidak ingin berperang, malu memerangi anak saudaranya Muhammad, ya dia tidak melakukan apa-apa, ditangkap orang, tertawan dia. Ketika tertawan bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, anak saudaranya juga. Kan Abbas kan paman Nabi dan juga paman Ali. Fawabbakhahu, dicela oleh Ali perbuatannya. Ketika dia mungkin merasa tidak nyaman disalahkan terus, akhirnya menjawab dia, tuwabbikhuni ka'annani ma fa'altu khaira
Engkau cela-cela saya Ali seolah-olah tidak pernah berbuat baik pula saya selama ini oleh engkau. Ya, kata Ali, wa ma fa'altu? Apa yang kau lakukan wahai paman? Engkau perangi anak saudaramu dan sebagainya. Nah, Abbas mengangkat, mengemukakan pekerjaannya selama ini. Apa katanya? Saya yang telah asqil hajij. Saya yang memberi minum. Amartu al-masjid al-haram wa asqaitul hajij. Saya selama ini yang memakmurkan Masjidil Haram. Saya yang selama ini bertugas memberi minum orang-orang yang berhaji ke Baitullah. Betul. Siapa yang mau membantah itu? Karena siqayah, tugas memberi minum jamaah itu ada di tangan keluarga Nabi, yang kemudian tugas itu dilanjutkan setelah Abdul Muttalib, dilanjutkan oleh Abbas. Tidak tanggung-tanggung kalau tamu. Sampai hari ini itu yang ditradisikan oleh masyarakat Quraisy, oleh masyarakat Makkah. Kalau ada tamu datang, kadang mereka kan banyak memberi minuman, memberikan sedekah dan berbagai macam. Nah, Abbas dahulu air Zam-Zam dia campur dengan susu, dia kasih kismis dan dibagikan gratis sebanyak itu orang. Nah, itulah yang diangkat oleh Abbas seolah-olah dia telah berbuat baik. Tapi dia berbuat baik itu di masa jahiliyah dengan keyakinan kufur dan syiriknya itu. Terdiam Ali ketika diriwayatkan, Ali terdiam ketika mendengarkan jawaban Abbas itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menjawab langsung pernyataan Abbas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan surat At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ayat 18-nya. Ayat 19-nya, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Sesungguhnya yang memakmurkan Masjidil Haram itu hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah. Allah batalkan. Beriman dengan Allah dan hari akhir, dan mendirikan salat, dan membayarkan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah saja. Abbas kan mesti takut kepada manusia, takut dicela, takut dicaci, takut dimaki, takut dicemoohkan orang. Ikut jugalah saya dengan pasukan Quraisy ini, padahal untuk memerangi Nabi. Fa'asa ulaika iyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itulah menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Kemudian ditegaskan lagi, aja'altum siqayatal hajj. Apakah kamu jadikan memberi minum orang yang berhaji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan Masjidil Haram kaman amana billah, seperti orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah? Apakah kamu jadikan itu sama? Kata Allah, la yastawuna indallah. Dua kelompok ini tidak sama. Dua mereka ini tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi tegas dijawab oleh Allah bahwa apa yang mereka lakukan itu tidaklah
suatu perbuatan baik di sisi Allah. Nah, bagaimana kita menyamakan? Jadi kebaikan yang dibuat di atas kekufuran, di atas kesyirikan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya pada ayat 17-nya sebagai pengantar ayat tadi, Allah tegaskan, "Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr." Tidak ada bagi orang musyrik itu mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Apa yang ditidakkan oleh Allah itu pertanyaannya. Kalau karajonyo, bama tidakkan lah dikakoknya. Apa yang ditidakkan oleh Allah? Makana, tidak ada untuk mereka. Berarti yang dinafikan Allah bukan pekerjaannya. Karajonyo lah dibueknya di Abbas tuh. Masjid Haram lah dimakmurkannya. Orang nan datang ke Ka'bah lah dimuliakan, lah diberi minumnya. Perbuatannya ada, yang tidak ada apa? Nilainya. Nah, jadi umat Islam jangan dijebak ke dalam konsep materialisme. Menilai sesuatu hanya dengan sudut pandang material. Kan lah buat baik tu lah. Lah berapitinya habis. Nah. Bahkan lebih banyak loh dari orang Islam bagi. Nah, Islam sen pilih kau enggak noh. Adanya kapi. Nah, kita kan terjebak oleh itu dan digiring. Nah, makanya ada dahulu. Sebentar lagi ke muncul logo, dek kola ka mulai lo papacu-pacu. Dulu kan ada asal adil biar kafir. Pernah dengar tuh enggak? Yang penting adil. Biarlah kafir. Nah, itu kan kita diseret kepada ukuran materialisme tadi. Seolah-olah keadilan itu terlepas dari keyakinan. Apa lawan adil? Lawan kata adil apa? Zalim. Ya kan? Nah, saya mau bertanya Bapak dan Ibu, apa kezaliman yang terbesar dilakukan oleh manusia? Kezaliman terbesar dilakukan oleh manusia adalah mencampakkan dirinya sendiri ke dalam neraka jahanam. Itu kezaliman. Dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, menzalimi dirinya sendiri tingkat tertingginya apa? Kufur. Dia saja tidak bisa berlaku adil kepada dirinya dan tidak berlaku adil kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Kan ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambin a'zam ya Rasulullah? Dosa apakah yang terbesar wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ay dzambi a'zam. Dosa apa yang terbesar? Itu ditanyakan kepada Rasul oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa jawaban Rasul? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan Allah punya tandingan sedangkan hanya Allah yang menciptakan engkau. Tandingan itu tidak menciptakan engkau. Engkau tandingi Allah dengan patung, patung menciptakan engkau. Tidak.
Engkau yakini Allah punya sekutu, Isa yang menciptakan kau? Tidak. Nah sekarang kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu, dia murtakib, dia telah melakukan perbuatan dosa terbesar dan dia zalim kepada dirinya. Nah, terus bagaimana kita mengatakan biar kafir asal adil? Nah, orang yang berkata demikian, mereka berarti menyeret kita kepada sudut pandang materialis. Keadilan itu seolah-olah membagi uang santunan. Kau dapat sibu, alah dia itu. Nah itulah materialistis. Nah faham materialisme seperti itu, melihat ukuran benar, salah, adil dan zalim. Dalam praktek kehidupan sederhana saja sebenarnya teori itu tidak berlaku. Kalau tidak percaya bapak dan ibu coran-nuan punya anak lebih dari surang. Pernah pagi-paginya dulu semua minta piti. Surang lah SMA, surang lah SMP, surang TK loh. Nah, semua minta pitinya mau 10.000 surang. Lahir sama bagi itu enggak. Jadi karena itu di dalam Islam ukuran keadilan bukan hanya sekedar material, tapi yang pertama orang itu harus adil terhadap dirinya, terhadap Khaliknya. Nah, itu makanya jangan kita diseret ke pandangan materialis seperti itu. Ukurannya material saja. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah tadi, maka lil musyrikin, orang musyrik tidak ada memakmurkan Masjidil Haram. Yang ditidakkan oleh Allah apa? Bukan pekerjaannya. Pekerjaannya sudah dilakukan oleh Abbas. Sudah bertahun-tahun dia buat itu. Sudah sekian banyak hartanya habis. Karena itu Ali terdiam ketika itu, ketika dijawab demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab, maka tidak ada itu. Apa yang ditidakkan oleh Allah? As-sawab, pahalanya, nilainya di sisi Allah tidak ada. Nah disitulah bedanya kebaikan secara lahiriah yang diperbuat oleh orang kafir dengan kebaikan yang diperbuat oleh mukmin dalam pandangan Islam. Nah terlepas kalau orang tidak Islam itu hak mereka untuk menilai. Tapi dalam pandangan Islam, menurut kita kaum muslimin tidak sama. Kenapa tidak sama? Allah yang mengatakan tidak sama. La yastawuna indallah. Walaupun pekerjaan orang itu memakmurkan masjid sekalipun. Walaupun pekerjaan orang itu menjadi pelayan jamaah haji sekalipun. Tapi kalau dia musyrik, syahidina ala anfusihim bil kufr, samakah? Tidak sama. Nah, kalau kita berbicara pandangan seorang muslim. Nah, kalau ada yang berpandangan sama, kalau dipertanyakan orang keislaman kita, ya jangan marah pula. Kok enggak? Dicurigai orang Islam awak berang. Tapi mengecek ban kalamak dan ketujuh di pari awak saja. Sampai urusan pengajian acok eboh pula. Aduh jo nak menurut itu di ranah Minang tu nak ngerti mau Minang kalau. Jangan-janganlah hilang Minang le ujung sana tinggal. Lah model itu komandannya. Aduh jo. Calik-calik lah kali turut. Di hari kiamat nanti antara yang menurut dan yang dituruti, mengikut yang diikuti, kalau tidak berdasarkan ikatan yang memang dijalinkan oleh Allah di dunia, lapih di akhirat nanti itu. Kini loyal benar ke orang itu, tapi di akhirat apa?
kata Allah di dalam firman-Nya, "Idz tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Nah, idz takala tabarra' alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u, orang yang diikuti, yang loyal kita di dunia kepadanya, tapi di akhirat tabarra', dia berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Wa ra'ul 'adzab, mereka melihat azab, karena itu masing-masing mereka tidak akan saling bertanggungjawab lagi. Nyala ngamen diri surang-surang. Wa taqatta'at bihimul asbab, segala penyebab yang menjadi alasan loyalitas di dunia taqatta'at, terputus ketika di akhirat. Itu makanya kini preso-preso mana awak loyal ke si fulan karena pitinya saja. Karena apa? Karena sa baju, karena sa seragam, karena komandan, bawahan. Seluruh penyebab-penyebab itu taqatta'at kelak. Nah, cari sebab yang tidak akan terputus. Kalau loyal ke Nabi, ada tak Nabi berlepas diri dari umatnya selama umat itu istiqamah mengikuti jalan yang dibentangkannya? Tidak akan. Bahkan setelah beliau di surga pun beliau gelisah memikirkan umat beliau. Ketika manusia merasa menyadari bahawa tidak ada lagi kecukupan dari amal soleh mereka untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, di dalam hadis, manusia mencari syafaat kemana-mana, kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Tidak seorang pun dari para nabi itu yang bisa memberikan syafaat itu. Dan akhirnya dikatakan ini ada pada Muhammad. Itu tidak ada tabarra', tidak ada taqatta', tidak terputus itu. Nah, karena itu ketika kita bersama dengan siapapun, jangan lupa landaskan kebersamaan itu dengan apa? Dengan keimanan kita itu tidak terputus. Tapi kalau yang lain-lain, lihat kata Allah, taqatta'an bihimul asbab. Apa sikap orang yang mengikut yang telah ditinggalkan oleh ikutannya ketika itu? Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Nah, orang-orang yang mengikut berkata, law kana lana qarrah. Duh, kalau seandainya adalah peluang kami untuk membuat berbagai macam dahulu, tentu kami sudah berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri. Tapi itulah terlambat itu. Terlambat sudah. Nah, jadi karena itu calik-caliklah sian kali turut di dunia aku, jangan asal menurut saja. Tak ke satu mengaji ndak, tapi mengalau orang kena recoki. Aduh. Tokoh bangsa tapi seperti itu. Kaum muslimin itu menjadi catatan penting. Jadi umat Islam punya ukuran kebaikan, ukuran keadilan. Dan jangan mau kita digeser dari ukuran yang telah diletakkan oleh syarak itu kepada konsep-konsep lain. Konsep falsafah, materialisme, hedonisme, berbagai macam. Jangan mau. So adolo di dalam teori
Falsafah hedonisme dikatakan nan bayi itu mana menyenangkan. Lama tu rencak tu. Kalau ndak lama, ndak rencak dah tu. Kelezatan yang menjadi ukuran. Kelezatan apa? Kelezatan syahwat. Itu yang menjadi ukuran. Nah, apakah kita akan bergeser dari konsep baik buruk kita? So, di dalam Islam baik dan buruk tidak hanya diukur dari aspek material. Makanya di dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu benci kepada sesuatu, tidak suka, tidak menyenangkan bagimu, padahal sebenarnya itulah yang khair. Itulah yang baik. Di dalam pernikahan kan juga begitu. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang budak yang menurut pandangan manusia rendah, tapi beriman lebih baik dari seorang musyrik kamu jadikan pasangan walaupun membuat kamu terpesona, takjub melihat aspek lainnya. Jadi umat Islam dalam kondisi seperti ini harus teguh berpegang kepada qiyam, kepada nilai-nilai yang diletakkan oleh agama kita. Nilai-nilai itu cukup sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Jangan ada yang mengira bahwa ada satu aspek kehidupan yang kosong dari petunjuk syariat. Tidak ada. Lengkap petunjuk syariat dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi saya berharap seluruh kita semakin hari semakin menguatkan keyakinan bahwa Islam ini sempurna. Dalam berekonomi ada petunjuk. Dalam bergaul, dalam tataran keluarga, masyarakat sampai tingkat bernegara, bahkan hubungan internasional, ada petunjuk syariat. Tidak perlu menjadikan piagam PBB sebagai rujukan hukum. Balah kejadian tu. Sajaknya membuat sini tidak adil. Bacalah tidak piagam tu. Perlu juga baca gini lah digiring jawab ke mana-mana dia orang. Dari lainnya dan negara dan pendiri itu nyalah merasa lebih berkuasa dengan lain. Ada nan jadi anggota tetap. Nah, anggota tetap pun kemudian dijabarkan punya hak veto. Makanya saja kalau untuk kepentingan Islam payah memperjuangkannya. Kalau menyinggung kepentingan mereka keluarlah vetonya tu. Itu dan kejadian rujukan. Kalau kecen kau tak membaca orang tua atau jadi antek. Kenapa mau? Jadi kembali kita kepada kajian kita yang awal tadi tentang Nabi Isa. Apa yang harus kita yakini? Bahwa Nabi Isa itu sebelum kita bicara turunnya Isa di akhir zaman, Isa yang apa yang turun, yang bagaimana, itu yang perlu dahulu. Yang harus kita dudukkan keyakinan kita, tidak boleh syak padanya, bahwa Isa itu nabiyyun minal anbiya. Itu pertama, nabi dari para nabi. Bukan Tuhan. Kan ada yang meyakini. Kita tidak memaksa mereka untuk ikut keyakinan kita. Tapi tugas kita menjelaskan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siapa saja yang berkeyakinan bahwa Isa bin Maryam itu adalah Tuhan, secara hukum menurut Islam orang tersebut adalah apa?
kafir. Dan siapa yang membenarkan keyakinan seperti itu, sekelompok dengan orang itu kafir. Di mana kita temukan? Ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Coba dilihat. Apa kata Allah? Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir. Sharih bahasanya. Kata kafir tidak bisa didelete. Tidak bisa dihapus. Dan tidak bisa dihalangi umat Islam untuk mengatakan kalimat itu. Kenapa? Karena agama lain juga punya istilah. Agama lain juga punya istilah terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran mereka. Bahkan di dalam agama Kristen kita disebut mereka domba. Ya kita tidak tersinggung pula. Bak janyinya orang ngecian. Karena itu jangan apa yang menjadi petunjuk syariat kita harus digeser dengan alasan toleransi, alasan ini, itu. Kita kan tidak memanggil mereka dengan itu. Kalau memanggil, siapa nama imbau orang. Ada umat Nasrani lewat, kapi, tidak ada gitu. Itu orang curigaan saja kepada saudaranya sendiri, kaum muslimin. Kalau lalunya namanya diimbau. Tuanya pak, kan tak salah. Tak ada orang mengimbau, lalu orang Nasrani, kafir. Lalu orang Yahudi, kafir. Lalu orang Buddha, kafir. Siapa yang mengecek model itu? Tak pernah seperti itu umat Islam. Jadi kalau menagahkan sesuatu nan indah di kerajaan orang, itu mengapa namanya tu? Mencurigai namanya tu. Kalau dia orang Minang, lah jalannya nak mengah-mengah. Zaman liangnya ndak. Ya dah, doge man liang nah. Tu kecen zaman liang mengawak namanya tu. Saya mungkin mengecek tu dak orang Minang tu nak membuat keputusan tu, dia tak tahu nyo rasanya preso ke baju. Jadi tak ada orang Islam berkata begitu. Tetapi menyatakan secara i'tiqad keyakinan, menjelaskan kepada umat atau kepada yang lain tentang akidah kaum muslimin, bahwa orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih, atau yang menetapkan bahwa ada 3 oknum yang menjadi suatu seperti dewan ketuhanan di dalam penegasan Al-Quranul Karim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir siapa saja yang berkata, alladzina qalu, siapa saja yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Padahal waqala Al-Masih, pada Al-Masih ibnu Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, a'budullah rabbi wa rabbukum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Innahu man yusyrik billahi, sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan atas orang itu surga, wa ma'wahun nar, dan finish akhir tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, orang-orang zalim tidak akan ada penolong sama sekali. Jadi orang itu zalim dengan keyakinannya. Jadi aneh juga.
Kalau ada yang mengatakan biar kafir asal adil, Allah katakan mereka itu zalim. Terus awak kecek kan? Adil. Ya, orang membaca kitab sucinya atau tidak? Kalau dia mengaku muslim juga. Nah, itu dalam surat Al-Maidah. Dalam surat An-Nisa ayat 171. Allah katakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu ghulu, berlebih-lebihan. Ini yang dikatakan oleh Nabi di dalam pertemuan kita yang lalu. Nabi mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian al-ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Al-ghulu, mereka berlebih-lebihan. Diperingatkan oleh Allah, wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu, berlebih-lebihan pada batas apa yang ditunjukkan oleh syariat. Berhenti kamu sampai batas itu. Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah, jangan diangkat lebih dari itu. Sama guru awak. Guru awak itu adalah seorang yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu. Dia mungkin alim dengan keilmuan, tapi dia tidak sempurna. Betapapun gelar seorang ustaz, seorang buya, seorang kiai, apapun gelaran yang kita katakan, tingkat pendidikannya, stratanya sampai S3 kan terakhir itu. Kalau penghargaan profesor lagi, mau dapet, adulun dan dapet bara gelar penghargaan, ilai tulus orang magin atau tidak itu. Nah, mau apapun, itu tidak boleh membuat kita mengangkatnya melebihi dari qadar. Ya, kalau ustaz, ya ustaz awak, guru awak. Tapi bisakah guru awak angkat sama je Nabi, tak pernah salah, tak pernah keliru, apa saja yang kecian bana, belum tentu. Nah, karena itu jangan kultus, jangan fanatik buta. Saya paling tidak nyaman kalau ada orang yang sudah mengaji mengatakan, kalau lah ngaji, siko aja ngaji na lain lendak. Tu Nabi tak bah mengecek model itu tu. Rasul tak bah. Betapapun ilmu kita, kemanapun kita menuntut ilmu, tidak ada sampai ke tingkat kesempurnaan. Kita tidak ma'asum. Dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang maksum, manusia yang maksum dari segala perbuatan dosa yang mendatangkan dosa hanyalah Nabi dan Rasul. Abo dulu bo khawatir kan kok, siko ngaji rami di komplek sorang-sorang ndak mencogok ke surau. Nah, kedapet nan rami di siko menggerakkan dakwah di tampeknya masing-masing. Abo senang mencalik jamaah rami, tapi rami dan tidak itu tidak menjadi syarat awak mengaji. 3 orang saja mau ngaji juga. Apalagi kalau memilih ustaz tu alasan dia nandak keilmuan tu tambah rumi orangnya. Aku ngaji sini, mamak lo ngaji situ wan, kari pariwa ada galak. Kalau untuk galak-galak, mengapa ustaz diundang caklah pelawak lah, nak stand up komedi tu orang tu. Nah, jadi jangan hulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala peringatkan umat Nasrani, ahlul kitab, yang sekarang mereka mengaku Yahudi, mengaku Nasrani, yang Bani Israel ya. Kalau ada pula yang ikut Nabi Isa di luar Bani Israel, saya heran juga. Padahal Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israel. Nabi kan mengatakan, setiap Nabi sebelum Nabi Muhammad diutus hanya kepada kaumnya.
Hanya Rasulullah lah yang diutus kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Ini Nabi Isa adalah Nabi Bani Israel. Nabi Musa adalah Nabi Bani Israel. Karena itu dalam satu zaman dahulu ada beberapa Nabi bertemu. Apa contoh? Nabi Isa sezaman dengan siapa? Nabi Yahya. Bertemu dengan Nabi Zakaria. Nabi Musa sezaman dengan siapa? Nabi Harun. Bertemu dengan Nabi Syuaib. Jadi masing-masing kaum diutus Nabi. Karena itu u'titu khamsan. Kata Nabi, aku diberikan 5 perkara lam yu'tahunna, tidak diberikan kepada yang 5 itu kepada siapapun para nabi sebelumku. Nah, di antara yang 5 itu adalah ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun melainkan dia diutus ila qaumihi, kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada kafatan linnas, kepada seluruh umat manusia. Kan itu di dalam hadis. Atitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada siapapun para nabi sebelum aku. Yang pertama apa? Nusirtu birra'bi masirata sahab. Aku ditolong oleh Allah birra'bi, dengan suatu ketakutan yang muncul di dada para musuh. Padahal jarak aku dengan musuh itu perjalanan 1 bulan. Jadi kalau Nabi akan berangkat berperang, itu 1 bulan sebelum beliau datang, itu musuh sudah ketakutan itu. Dicampakkan oleh Allah ke dalam hati mereka ketakutan berhadapan dengan Nabi. Nah. Kemudian yang kedua, ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini keseluruhannya untukku masjid, tempat aku sujud, bagi umat juga, wa tahura, dan bisa dipakai sebagai alat untuk bersuci. Tayamum kan? Nah. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, wa ayyuma rajulin. Nah. Mana saja min ummati, dari umatku, adrakathu shalah, dia bertemu dengan waktu kewajiban salat, maka dia salat. Tidak ada alasan, oh tidak ada air, tuh tanah. Kemudian wa uhillat liyal ghanaimu, dihalalkan untukku rampasan perang. Jadi, kalau terjadi peperangan, jihad ini jangan disalahfahami. Hari ini orang banyak mengatakan jihad itu teror. Tidak. Setiap umat diberikan hak untuk mempertahankan risalah yang dibawa. Jangankan agama. Misi-misi manusia saja, mereka buat suatu misi, mereka buat satu sistem untuk memproteksi misi itu. Kan begitu? Jadi ada orang buat partai, dibuatnya sayap seperti sayap militernya. Agilo baju iko dan baju itu. Nah, salah tanya seorang seketik membulalangnya tuh. Nah, itu misi manusia itu. Masa Allah tidak dibolehkan untuk mensyariatkan ada sistem perlindungan terhadap umat
yang beriman yang dicintainya untuk melindungi misi yang dibawa untuk keselamatan manusia. Jadi orang yang menentang jihad aneh cara berfikirnya. Negara punya misi. Itu ada tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk melindungi misi itu, negara membuat perisai sistem untuk melindunginya. Apa itu? Ada Polri, ada TNI, ya kan? Nah, masa agama itu risalah Allah yang diturunkan kepada Nabi Khataman Nabiyyin untuk keselamatan seluruh umat manusia. Kemudian tidak boleh punya sistem untuk melindungi misi itu. Aneh ini. Nah, jihad itu untuk itu fungsinya, bukan untuk menzalimi orang. Sekarang ada orang-orang yang menyeret-nyeret jihad itu kepada teroris dan berbagai macam. Mengaku muslim pula itu. Na'udzubillah. Selindung kita kepada Allah dari pemikiran yang menyesatkan seperti itu. Padahal mereka setuju dengan piagam PBB dan berbagai macam. Sudah berapa banyak nyawa kaum muslimin melayang dengan berbagai macam keputusan PBB itu. Cobalah hitung. Membawa misi itu semua. Berapa yang sudah mati di Irak? Berapa itu yang mati di Libya? Berapa yang sudah mati di Afghanistan? Di mana PBB ketika Rohingya, Uighur? Aneh. Jadi ada orang yang mencoba melakukan taswi atau membuat cacat pemahaman orang tentang jihad. Itu adalah ajaran Islam. Ajaran Islam itu bersih dari segala bentuk kezaliman yang disangkakan oleh orang yang busuk hatinya itu. Itu adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai apa? Sebagai pelindung misi dan risalah. Di Minang orang membuat suku. Di dalam suku ada orang Pek Jini. Di antara orang Pek Jini itu ada surang Dubalang namanya. Pengulu, Manti, Malin, Dubalang. Biasanya bajunya, baju pakaian dinasnya apa warnanya? Sirah. Cara mengeceknya tidak sama aja pengulu. Pengulu tu katanya kata menyelesai. Nah, kalau malin kata berhakikat. Kan begitu? Kalau nan Dubalang mak, Dubalang boleh tak mahari menghantam tanah? Boleh. Walaupun kini ada sebagian pengulu yang serupa itu. Atau pengulu turun pangkek namanya tu. Yang pengulu dengan adik-adik orang lah. Kok kemari orang suruhlah kau anggotanya wah Dubalang majulah. Untuk itu diciptakan sebagai perisai sistem. Pelindung anak kemanakan. Penjago atau pusaka kan begitu. Masa agama tidak boleh dicurigai jihadnya seolah-olah ini akan menimbulkan kezaliman terhadap penganiayaan? Mana? Kapan? Mana di dalam Islam suatu wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin, orang-orang di bawah ancaman pedang mesti berkalimat tauhid? Tidak ada di dalam sejarah.
Yang terjadi malah sebaliknya. Ketika suatu wilayah yang di situ ada kaum muslimin, kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, orang-orang kafir, umat Islam malah yang dipaksa harus meninggalkan akidahnya dengan ancaman mati. Apa yang terjadi di Cordova? Sekarang kita kenal dengan Spanyol. Jadi Nabi diberikan 5 hal, salah satunya al-ghanaim. Ghanaim adalah harta yang didapat dari peperangan. Dalam perang yang memang itu adalah jihad fi sabilillah, jihad halal dan tidak bisa dihapus sampai akhir zaman. Terakhir nanti kaum muslimin akan berjihad di bawah panji imam mereka, Imam Al-Mahdi. Kita belum bicara itu. Dan bersama itu, bersama Al-Imam Al-Mahdi, ada nanti Nabi Isa alaihissalam yang akan berperang, berjihad bersama Imam Mahdi. Dan Nabi Isa lah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewenangan untuk mengakhiri kedurjanaan Dajjal itu. Kemudian berikutnya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kafah. Dan dahulu para nabi diutus kepada kaumnya khusus. Nah, ini makanya Nabi Isa adalah nabi Bani Israel. Nabiyun. Itu makanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kamu sekalian ghulu dalam agama kalian. Berlebih-lebihan. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan kamu sekalian mengatakan tentang Allah melainkan yang hak, yang benar saja. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih ibnu Maryam, Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah wa kalimatuhu. Tahu enggak kalimatnya? Saya dengar debat-debat orang Islam non Muslim, kan katanya kalimat Allah. Ingat, kalimat Allah Subhanahu wa taala berlaku pada setiap makhluknya. Bumi ini terjadi karena kalimatnya. Idza arada syai'an an yaqula lahu. Nah, itu. Cuma untuk Al-Masih ada keistimewaannya. Kalimat itu ditujukan, disampaikan oleh Jibril kepada ibunya, kepada Maryam. Oh, kan di dalam Al-Quran dikatakan wa Al-Masih itu, Isa itu ruh minhu. Bukan Al-Masih saja yang ruh dari Allah. Bukan Al-Masih saja. Nabi Adam di mana? Dalam Al-Quran apa? Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian sempurnakan, tegaknya, lurus. Kemudian ditiupkan ruhnya. Tadi surat As-Sajdah kita baca. Jadi karena itu tidak ada alasan untuk menuhankan Isa. Apakah dengan alasan kalimat atau alasan ruh? Tidak ada alasan. Kenapa? Karena ada makhluk lain yang juga seperti itu. Ruh seluruh makhluk dari mana asalnya? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin karena Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Itu sudah dijawab oleh Al-Quranul Karim. Lihat surat Ali Imran ayat 59. Sudah dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa itu sama dengan permisalan penciptaan Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin
thumma qala lahu kun fayakun. Itu kalimat Allah. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebodohan orang yang berpikir karena Isa terlahir tanpa ayah, karena itu dia Tuhan. Kenapa Adam tidak lebih lagi dari Tuhan mestinya? Kenapa? Karena Adam, kata Allah, khalaqahu min turab. Allah ciptakan dia dari tanah. Isa tercipta tetap melalui seorang ibu, ayah yang tidak. Mana yang lebih menakjubkan kejadian Isa dibandingkan kejadian Adam alaihissalam? Adam tanpa ayah dan ibu. Nah, kalau dibandingkan, kalau lahir dari seorang ibu, setidaknya wanita bisa mengandung kan? Karena itu Nabi Isa dikandung oleh ibunya Maryam. Nah, ada manusia yang lahir tidak melalui seseorang yang bisa mengandung. Siapa itu? Hawa. Apakah alasan karena tidak ada orang tua, karena tidak punya bapak, karena tidak punya ibu, kemudian menjadi Tuhan? Tidak benar. Nah, jadi karena itu, sebelum kita bicara turun Isa, jangan goyang dahulu bahwa Isa itu Rasulullah minar rusuli. Nabiyyun minal anbiya. Beliau adalah Rasulullah, Nabiullah, bukan Tuhan. Siapa yang mengatakan Tuhan, Isa itu, orang tersebut kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus diyakini? Bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, adalah penutup para nabi, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nah, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ini ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, dan di dalam sunnah Nabi tegas-tegas beliau jelaskan. Dalam surat Al-Ahzab apa bunyinya? Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak seorang laki-laki dari kamu sekalian. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah. Dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyina, dan penutup para nabi. Jadi tidak benar kalau diartikan cincin para nabi, seperti yang ditafsirkan oleh orang Ahmadiyah. Karena itu bagi orang Ahmadiyah ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ghulam Ahmad namanya. Dan keyakinan yang meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad disebut Ghulam Ahmad itu membuat kalau dia muslim asalnya murtad dari Islam. Nah, karena itu Ahmadiyah bukan Islam. Nah, yang aneh sekarang di negeri ini, orang Islam heboh sesama kaum muslimin. Aswajalah, Wahabilah, Syiah disambut, Ahmadiyah ditonton, Bahaiyah diselamatkan. Ini negeri bagaimana? Kewenangan dibiarkan atau untuk dipergunakan dengan apa? Untuk merusak akidah Islamiyah. Ini yang menyedihkan kaum muslimin di negeri ini.
Nah, dari mana kita fahami khatamun nabiyyin itu maknanya adalah penutup para nabi? Adalah dari penjelasan beliau. Nah, di antaranya di dalam Sahih Al-Imam At-Tirmidzi dari Thauban dalam Sahih Al-Imam At-Tirmidzi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan wa innahu sayakunu ba'di wa sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Ini di dalam membicarakan tentang Dajjal, hadis ini pernah saya sampaikan. Tidak akan terjadi kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku, kaum-kaum umatku bergabung dengan kaum musyrikin. Hati-hati ini. Sekarang ini potensi seperti itu semakin besar. Orang berbuat syirik dipuja-puja dengan alasan budaya, peradaban. Perhatikan. Aku muslim ya, mantar sesajen ya juga. Dipuja-puja. Kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan kaum musyrikin, wa hatta ya'budul awthan, mereka menyembah berhala, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun, akan muncul di tengah umatku 30 orang pendusta besar, seluruh mereka mendakwakan diri annahu nabiyyun, bahwasanya dia nabi. Di Indonesia termasuk produktif urusan nabi palsu. Nah, tidak ada orang, ada dakwah. Di luar payah mencari nabi dan penusi. Di Indonesia ada mengaku. Nah, 30 pendusta besar itu mendakwakan diri mereka, berarti mengaku mereka adalah nabi. Padahal kata Nabi, wa ana khatamun nabiyyin. Sayalah khatamun nabiyyin. Apa maknanya? La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Nah, dengan itu penafsiran orang Ahmadiyah yang menggeser makna khatamun nabiyyin kepada cincin para nabi keliru. Karena nabi yang menafsirkan ayat khatamun nabiyyin itu dengan apa? La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Kenapa ini harus saya jelaskan? Bukan perkara tidak toleran, tapi umat Islam harus dipagar dari akidah yang menyesatkan. Karena kenapa? Mereka masih memakai masjid nama tempat ibadah mereka. Modelnya mirip dengan masjid yang menjadi tradisi dan kebiasaan umat Islam di negeri ini. Dan saya khawatir umat Islam ikut satu lepai baju mat ke situ. Nah, mereka tidak Islam. Dan itu telah menjadi keputusan Majelis Ulama. Telah menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia. Jadi apa makna khatamun nabiyyin? Kata beliau, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sayalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah aku. Jadi jelas, berarti Nabi Isa alaihissalam, nubuwah kenabiannya adalah sebelum Nabi Muhammad. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam bukan berarti adanya nubuwah yang turun setelah Nabi Muhammad. Itu yang perlu diingat. Karena itu tugas Nabi Isa terbatas meluruskan apa yang dilengketkan, didakwakan oleh orang-orang yang mengaku pengikutnya,
tetapi menyesatkan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu tugasnya. Karena itu dia disebut Al-Masih. Untuk apa? Untuk menghapus berbagai macam kebatilan yang dikatakan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa. Ini ajaran Isa. Tidak. Nah, karena itulah nanti ketika dia turun di saat salat subuh, Imam Mahdi telah berada pada posisi sebagai imam. Nabi Isa turun dengan bertelekan telapak tangannya pada dua sayap malaikat. Imam Mahdi tahu Nabi Isa turun. Nah, Nabi Isa hendak surut ke belakang, tapi Imam Mahdi menahan pundak, Nabi Isa menahan pundak Al-Mahdi. Tetap di tempat engkau, itulah tempatmu. Jadi Nabi Isa turun menjadi bahagian dari umat Islam. Di bawah panji Imam Mahdi. Nah, jadi bukan berarti ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini keyakinan yang kedua yang harus kita fahami, kita yakini bahwa Nabi Isa kenabiannya adalah sebelum Nabi Muhammad. Yang menjadi khatamun nabiyyin, penutup para nabi adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua baru keyakinan yang harus menjadi itu pondasi dasar. So, kalau tidak, orang membuat kita bingung. Oh, berarti itu Al-Quran gimana? Kan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Tidak, nubuwah Nabi Isa telah dahulu. Nah, yang ketiga, dalam keyakinan kaum muslimin, Nabi Isa sekarang ini hayyan, hidup, tidak dibunuh oleh musuh-musuhnya, tidak disalib. Dan dia hidup di sisi Allah. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu keberadaannya dan cara hidupnya. Tapi dia tidak mati. Jangan ada istilah nanti dibangkit pula. Itu agama lain tuh. Mati kemudian dibangkit. Tidak. Nabi Isa tidak dibunuh oleh musuh-musuhnya itu. Dari mana kita temukan? Nah, kita temukan dalam suratul Nisa ayat 157. Dengan tegas Allah katakan, bahwa apa yang diyakini dan diucapkan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa, bahwa Nabi Isa telah dibunuh, disalib, mati di tiang salib, itu buhtanan, itu kebohongan besar, kata Allah. Buhtan. Arti buhtan, cerita hoax kalau bahasa sekarang. Tidak ada kebenarannya sama sekali. Buhtanan azimah. Perhatikan ayat 156-nya. Wa bi kufrihim. Nah, dan dengan kekufuran mereka. Jadi Allah berulang kali mengatakan bahwa mereka itu kafir. Wa qaulihim ala Maryam, dan perkataan mereka atas Maryam buhtanan, perkataan dusta. Mereka tuduh Maryam melakukan perbuatan keji, perzinaan dan berbagai macam. Ma'adzallah, wanita yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala membebaskan dua orang wanita dari tuduhan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dua wanita mulia. Satu adalah Maryam binti Imran. Satu lagi siapa? Aisyah Ummul Mukminin. Dalam kisah Hadithul Ifk. Ini oleh orang Syiah dicaci maki malah ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Nah, dan perkataan mereka lagi adalah, itu adalah buhtan, adalah kebohongan. Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami, ayat 157-nya, telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Padahal wa ma qatalu wa ma salabu. Dan mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan kepada mereka. Dia ada orang lain yang diserupakan, yang dimiripkan. Dan itu bagi Allah yasirun, mudah. Tidak sulit bagi Allah untuk menyerupakan. Nah, dikatakan Yudas Iskariot itu. Nah. Wa ma salabu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi ada yang diserupakan sehingga mereka tidak bisa menemukan Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fi, dan mereka yang bertikai tentang kematian Isa itu, tak seorang pun sebenarnya di atas keyakinan, la fi syakki minhu, dalam keraguan. Nah, di atas keraguan itulah mereka bangun keyakinan. Nah, itu khurafat namanya itu. Keyakinan khurafat, keyakinan yang dibangun di atas syak, entah yon, entah indah. Sekarang kan banyak tuh keyakinan-keyakinan begitu. Buat-buat. Kadang sedang mengaji kok dulu tuh. Nah, sedang asik-asik ngaji tuh tahan yang Ustaz. Bapak dari Bibu, sebentar. Rasulullah tiba. Anan jamaah fanatik lah yo lo ya wali lo gurunya. Itulah painya. Sudah. Beliau tadi bertemu, nyampein salam apa dari ibu. Aduh, kamu cari di YouTube. Apa lah dikirim orang. Wah, tapi dibela-bela pula oleh pengikutnya. Oh iya tuh, buya tu kajinya kulik-kulik sejuh Asyawiyah. Tak ngerti. Wah, itu guru nambah hakikat tampak dia. Makanya awak sebenarnya sederhana memahami kaji wali-wali itu. Kalau nak mengaku wali, adik awak tu wali negarinya tu. Dah, wali jorong. Kalau aulia Allah, dah ada dan serupa itu. Aulia Allah itu, mereka itu orangnya adalah orang-orang tawadhu. Kalau toh ada mungkin yang terlihat olehnya hal-hal yang mungkin anugerah Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dah do ge kanyo sabung ka orang kanyo carito-cariton itu. Karamat bagi para wali itu semua jo haid bagi wanita. Bukan haid itu bukan perkara darahnya, tidak. Tapi keadaannya. Wanita haid mana mau yang ngece-ngecian. Nah, begitu pula lah. Itu guru saya mengumpamakan begitu dahulu. Sama dengan wanita haid. Kalau nyo haid, salat bu, dulu salah ambo beko. Kedanya kecen salah. Dado wanita tak kini ke iyo nyo. Kini wanita yo gak kurang seketik malunya sebagian. Ndak sado. Kini orang tak solat. Macam-macam lah istilahnya. Kalau dulu ndak, kalau wanita dulu. Banyak perbedaan wanita dulu dan wanita kini. Kalau wanita dulu kurang ibadahnya, menanginya. Itu contoh Aisyah. Kapai berhaji, tiba di daerah Sarif namanya. Sekarang namanya Jumum, Sarif itu. Nabi masuk ke tendanya. Basuh menangis.
Nabi lah dia takutnya saja. La'allaki nafisti, engkau haid ya. Tentu ngaku Aisyah, iyo. Bakok menangi lo. Lam atuf bil bait. Itu nanti tanyanya. Ambolun tawaf lah ya Rasulullah. Itu Aisyah dulu. Kurang ibadahnya. Tapi tanginya. Kalau Aisyah kini ana membuat dia menangi. Kurang belanjonya. Mudah-mudahan nanti masjid keindah. Ya. Kembali kita ke sini. Jadi mereka sebenarnya tidak yakin. Membuat-buat. Ada yang mati di kubur, hari kesekian bangkit lagi, berbagai macam cerita. Mereka berdebat pula perkara itu. Kalau ya pasti, kenapa? Kata Allah, innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sungguhnya orang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan. Siapa sebenarnya dibunuh? Ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak punya ilmu tentang itu illa tiba'az zan. Melainkan hanya mengikuti dugaan-dugaan. Bagaimana keyakinan dibangun di atas dugaan? Yang dikatakan akidah itu apa? Yakin. Makanya akidah itu tidak menerima ragu. Cuma kan kadang-kadang di awak ada lo tidak dapat pilah bagaimana akidah, mana konsep ibadah yang di situ perkara khilafiyah. Semua orang ambo rayu ambo kini. Nah itu akidah, ambo itu tidak akidah namun model itu. Jadilah main sorong saja. Sehingga bantu kalau orang rayonya dahulu dia ikut hisab, itu tanda ndak selesai akidah. Itu ndak akidah. Itu buah ijtihad itu. Ada awak kok aneh. Perkara akidah dijadian adat. Perkara ibadah yang di situ ikhtilaf ulama bantu jadi akidah. Sehingga ada lo nak namanya solat di belakang imam nak hendak kunut bagai. Oh itu akidah, itu dah akidah nama dia tunggu. Jadilah bercampur aduk saja keilmuan itu. Dalam perkara itu buat ijtihad dalam beribadah masalah furu'. Tidak masalah usul. Adik awak di Minang alhamdulillah lalapang kok. Makanya kalau ada pula nak membawa-bawa balik karena Minangku pertengkaran masalah itu, masalah berbagai macam, sampai ada pula dan inyo sejonan aswaja, inyo sejonan mengikut Nabi. Nah, kelompok-kelompok manapun yang seperti itu di Minang mestinya tidak diberi ruang itu. Rusak wak balik, mundur wak 100 tahun ke belakang. Kan sudah panjang perdebatan ulama-ulama tua. Kemarin kami MUI ada FGD, Focus Group Discussion, tentang tanah ulayat. Tapi ibu tanah ulayat. Ya ada rencana kini DPRD akan membuat perda tentang tanah ulayat. Ambo gelisah. Kenapa? Karena dari rancangan perda itu tampak ambo disingkirkan landasan syarak. Tidak ada ruang bagi ulama untuk mengawal halal dan haram, sah dan batal. Protes ambo. Kalau ditetapkan model itu, MUI menolak perda nanti. Karena itu petang kami diskusikan dan memang akhirnya bertemu di dalam naskah akademiknya kita tidak menemukan perspektif syarak. Padahal adik Minangko, adik besadi syarak besadi kita Allah. Tidak selesai urusan tanah ulayat juadat saja. Itu yang perlu diingat. Kalau ada nenek mamak, coba ranuang-ranuangkan.
Kalau bekerja sama wak jo orang, jo tanah pusako tinggi awak, nanado rujukan nadai cuma. Nanado yo kabau barangke kubangan tinggal. Kebitu saja. Coba tanya mo kadai, bantu kabau pai kubangan tinggal tu. Apa akadnya? Rukun dan syaratnya. Nah, dot lah badai. Di mana suhunya tu? Syarat kulah nan diadatkan di Minangkabau. Tu makanya syarat mengatur ada yang memakai. Ini kalau disingkirkan landasan syaratnya, berarti kok sama saja mencabut adik Minang dari akadnya. Tidak boleh ya. Hal seperti itu dilakukan. Kau MUI ambillah protes ke ketua DPRD. Lah ingatkan. Jangan dilanjutkan kalau seperti ini. Nah, saya cerita tadi tentang perdebatan dahulu. Tahu tak perkara tanah pusako tinggi kau menjadi perdebatan panas antar ulama dahulu dengan tokoh adat dan berbagai macam. Dimulai siang yang pertama menokok, tapi awak bersyukur ke beliau. Menggua canangnya perdebatan itu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib menulis risalah, tulisan singkat hanya 20-an halaman lebih gitu. Beliau namakan Ad-Da'il Masmu' namanya. Nah, disitulah beliau katakan bahawa sistem kewarisan yang dipakai di Minangkabau ketika itu adalah perbuatan zalim dan itu perampasan atas hak dan haram. Nah, ulama besar mufti mazhab Syafi'i kalau orang mau tahu betapapun banyak ada ulama-ulama dari Nusantara ini dulu di Makkah, tetapi yang menjadi mufti mazhab Syafi'i adalah Syekh Ahmad Khatib. Kepada beliau berguru itu tokoh-tokoh pendiri ormas yang sekarang ini, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, termasuk Tarbiyah. Nah, fatwa beliau ini dikokohkan oleh 4 serangkai. Saya tahu ibu apa-apa hampir serangkai ulama Minang ketika itu, yang dikenal dengan kaum muda pembaharu. Siapa itu orangnya? Satu, ayah Buya Hamka, Inyek DR. Nama beliau Haji Abdul Karim. Haji Abdul Karim Amrullah. Kalau Hamka, Haji Abdul Malik. Nah, ayah beliau Haji Abdul Karim. Abdul Karim Amrullah. Ini DR wak. Yang kedua siapa lain? Tu ibu Jalan Sudirman tu sebelum BI belok Suwok. Ada komplek apa namanya itu? PGHI. Siapa menjadi inisiatornya tu? Pendirinya. Syekh Abdullah Ahmad. Tu siapa lagi? Dan ketiga, ada orang sangka di situ enggak? Tahu Sungayang? Siapa ulama besar Sungayang? Enggak tahu bodoh. Syekh Taib Umar. Jadi kalau ada orang, ada nanti tawalif, berajarnya kitab usul fikih. Dan sampai kini dibaca di pondok-pondok pesantren. Al-Bayan, mulai Mabadi Awaliyah, Sulam Al-Bayan. Dia mutamik tu ketiga tu. Itu engkau muda dari mana ambil ilmunya tu? Dari Syekh Taib Umar. Jadi kalau disabut lah ibaranji lah. Cuma malai menjual ranji. Nah, itu usulnya Syekh Taib Umar. Kemudian yang terakhir siapa? Orang tinggi ada sih kok. Ada surau di tengah sawah. Nah, surau ini Cembe. Nah,
Itu ampek tu dulu. Itu yang dikenal dengan istilah komunal. Berdebat perkara. Salah satu yang diperdebatkan bukan hanya perkara tasawuf dan terikat saja, tapi termasuk juga adalah perkara harato pusako tinggi tadi itu. Nah, tapi kemudian setelah perdebatan, murid beliau Inyek DR mencoba memilah harato pusako tinggi. Mulanya Dek Syekh Ahmad Khatib sadonya diharamkan. Nah, Inyek DR mulai memilah. Dan tidak itu adalah hasil pencarian yang memakai atau pusako tinggi itu tidak masuk nyulai ke pusako tinggi, tapi jadi pusako rendah. Tak boleh kemenakan menguasai. Biarkan hasil tu dek mamak tadi dan boleh pai ke anaknya. Penghasilannya. Nah, muncul orang adik setuju itu. Dan Inyek Canduang, Inyek Jauh setuju. Nah, karena itu bacalah buku Inyek Canduang, Pertalian Adat dan Syarak. Nah, Pertalian Adat dan Syarak. Ambo kalau secara garis keilmuan kan kedua-duanya. Usul fikih ambo tadi. Kaum muda kecil orang dulu. Fikih ambo beraja puluh Fathul Qarib dahulu. Nah, kasia Buya Samsurijal, kama painya berejanya kasih Sulaiman Ar-Rasuli Inyek Canduang dan terus katanya. Nah, kemudian disetujui, maka lahirlah istilah harato sabil atau musabbalah namanya. Nah, tetapi kini setelah ambo coba merano-rano, ambo ndak setuju lo jarto musabbalah tu. Nah, karena itu saya termasuk yang mengatakan bukan harta musabbalah, tapi harta jamaah, harta kaum. Karena apa? Karena didapat dengan penguasaan secara turun-temurun. Jadi tidak harta wakaf kedudukannya. Nah, kini kalau tidak didudukkan dahulu kepemilikan harta tersebut, tanah ulayat tadi, kemudian dibuat perdanya, kadi kerjasama, kadi ikuan, beresiko nanti kepada halal dan haram. Nah, apa lain nanti diberikan pula kewenangan kini kan, banyak orang yang menyetujui itu sertifikat tanah pusako tinggi. Sertifikatnya dibuat atas nama kaum Datuk Iko, kan gitu. Siapa nama makcik? Datuk tu. Lama ti Datuk tu siapa nama makcik? Kemanakannya, kesadonya. Seorang. Tak mungkin doh saratui kemanakan saratui lo sertifikat tu fotokopinya. Dan asli di siapa makcik? Tetap di kemanakannya dan seorang. Nah, kini ada ndak aturan di dalam baik di lembaga keuangan dan berbagai macam sertifikat seperti IKOKO, ada ndak perlakuan khusus seperti wakaf? Ndak ada aturan yang melindungi. Nyo bisa diagihkan ke bank, diterima oleh bank sebagai jaminan. Kecuali harta wakaf, karena nyo punya undang-undang, nyo punya peraturan-peraturan, sehingga sertifikat wakaf tidak bisa. Dia terlindung. Tapi sertifikat nan serupa tadi tidak. Akhirnya apa namanya tu? Mensertifikatkan tanah pusako tinggi itu sama jo magih tampuk jo tali namanya. Kalau lah bertampuk, itulah murah di jinjang lagi. Kalau dia agih bertali, sebentar orang mairi punya tu. Nambo khawatir kalau tidak hati-hati awak, bisa jadi tanah Minangkabau ko serupa supermarket bentuk orang membeli memborong beko sonta lain. Nantralah panik orang minta tanda tangan kesuruh kemenakan, akhirnya lay ada talinya surang saya menekan lah di jinjang juga. Heboh habis negari nanti jadi. Makanya hati-hati. Amba berharap bapak dan ibu-ibu
diawasi ko. Anan di kerajaan orang ko. Jangan beko lah menjadi aturan. Baru awak tengango sesudah itu. Itu beresiko kau. Imbang-timbang. Itu makanya petang dalam keputusan FGD MUI diperambunkan dulu. Tunggu dulu. Dikaji mana. Seluruh yang terkait membahas dulu. Mengkaji. Nenek mama kaji mana lo? Karena sumpah. Ini mama aku balik sumpahnya. Kata, tidak bawa pucuk. Ke bawah, tidak bau rik. Di tengah, digirik kumbang. Maknanya. Kata, tidak bawa pucuk, Allah tidak ridha. Ke bawah, tidak bau rik. Nak kemanakan menyumpai awak. Di tengah, digirik kumbang perjalanan hidup. Tidak akan selesai akibat dari itu. Tu balik tu. Makanya disandangkan orang gala datuk tu berfikir-fikir mana lalu. Apa lain? Datuk mairiang lo pangkek di belakang itu. Amo nak latih mau mencari pernah bercerita siko. Ada negari melakukan membangkit batang tarandam melewakan gala datuk. Sekian puluh orang sekali dilewakan. Tapi 80%-nya sesudahnya melakik salut, apa yang kerantau? Tinggal saja penungkik kalau di rumah lain. Pak alah caranya. Untuk apa kalau datuk tu diangkut kerantau tu? Nyonang gak guna mamak pun tu untuk mencalik-calik. Siang hari ke mencalik-calik, malam hari ke mendangai-dangai. Itu pun. Kalau di rantau tu mana ketantu tu mengadu nak kemenakan. WA ada aktif. Rapek pakai Zoom. Rumi sadonya. Aduh. Kadang sadonya lah. Jadi kembali kita ke apa? Jadi harus suatu keputusan itu berdasarkan keyakinan kalau masuk ke ranah akidah. Tapi kalau dia bukan ranah akidah, bisa jadi dia bukan suatu yang daruri di dalam agama. Lah lewat hari. Bisa jadi bukan suatu yang daruriyat, tapi termasuk persoalan yang ijtihad. Nah, dalam perkara ini ndak perlakukan seperti perkaronan pasti, itu perlu diingat. Di sinalah kelapangan awak. Di baru 3 bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mati, tidak disalib, dan beliau diangkat oleh Allah. Sekarang dalam keyakinan kaum muslim masih hidup dengan kaifiat dan Allah yang tahu di mana. Nah, tidak perlu dicari di mana kini. Yang terakhir, kan sampai landasan baru cerita ba'a turunnya, di ma turunnya, anan beliau kerajaan itu nanti. Ampe ko pondasinya. Yang terakhir, Nabi Isa turun tidak membawa syariat baru. Nah, itu perlu. Nabi Isa akan beribadah dan akan hidup di muka bumi ini dalam batasan yang ditetapkan oleh Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa tidak bawa syariat baru. Tapi yang akan dijalankan oleh Nabi Isa adalah syariat siapa? Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena itu dia salat di belakang Imam Mahdi, salat dengan salatnya kaum muslimin. Nah, ampe ko jangan digoyang orang. Baru wak cerita tentang turunnya Isa, di ma turunnya. Ba'a karajonya. Seperti apa perjalanannya. Tentu tak selesai hari kini juga. Alah tu wak cukup kalah sampai di siku dulu.
Tapi saya mohon izin ini 2 minggu saya absen. Karena insya Allah saya akan berangkat umrah. Ialah terjanjian pula ke jamaah surau. Itulah mau bagaimana lagi. Dan bahkan yang Ramadan sudah saya batalkan karena kita akan adakan kajian intensif di surau. Dan mudah-mudahan di sini kalau Ramadan masih bisa kita isi tetap siang hari. Kecuali ambo khawatir saja kalau siang ngaji Ramadan kok baradu 70 puk matu semua jadinya. Baik, tapi saya mohon izin 2 kali pertemuan insya-Allah. 2 kali pertemuan terus kita lanjutkan kajian kita. Jadi turunnya Isa belum kita bahas lagi tapi adalah muqaddimah, pengantar 4 hal pokok yang harus kita yakini sebelum kita bicara tentang turunnya Isa di akhir zaman. Kita cukupkan, wallahu a'lam, waffaqna Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.